Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Agustin Nabila dari kelas PAI 3. Saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah IAT, dosen pengampu Ibu Dwi Nur Aini Dahlan, MPD. Hakikat manusia dan peradaban serta dinamika peradaban global dalam perspektif Al-Quran. Hakikat manusia dan peradaban dan dinamika peradaban global. Yang A, ada hakikat peradaban. Peradaban erat kaitannya dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan, sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil atau produk manusia inilah yang menghasilkan peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat tinggi dan mulia. Peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin pada pendukungnya yang dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban yang tinggi. Yang B, ada manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia adalah makhluk yang beradab sehingga mampu menciptakan peradaban. Peradaban sebagai produk yang bernilai tinggi. Manusia sebagai makhluk beradab juga memiliki pengertian bahwa pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. Manusia yang beradab mampu menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa untuk berbuat suatu kebaikan. Manusia beradab pasti berkeinginan untuk membentuk masyarakat beradab, yang sekarang populer disebut dengan masyarakat madani atau masyarakat sipil, civil society, atau masyarakat yang beradab. Artinya, masyarakat yang beradab adalah individu yang selalu mentaati seluruh aturan atau norma yang ada sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, tentram, dan teratur. Masyarakat adab pada dasarnya merupakan keinginan yang tulus dari manusia sebagai makhluk beradab. Di Indonesia, masyarakat adab populer disebut dengan masyarakat madani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2008, masyarakat madani adalah masyarakat yang menunjang tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasa teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. Masyarakat madani merupakan konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan memerlukan konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan memerlukan perjuangan yang terus-menerus. Yang C, ada evolusi budaya dan wujud peradaban. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Proses evolusi untuk tiap kelompok masyarakat di berbagai tempat berbeda-beda, bergantung pada tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusianya untuk mengantisipasi tantangan tadi. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Sebagai contoh, peradaban Mesir kuno tercermin dari hasil budaya yang tinggi dalam sosok bangunannya, yaitu piramid, obelisk, dan sphinx, yang terkait dengan ilmu bangunan, tulisan, serta gambar yang memperlihatkan tahap budaya. Contoh lainnya tentang peradaban Cina kuno yang juga menampakkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat dalam hal tulisan yang menjadi ciri budaya setempat. Peradaban kuno di Indonesia menghasilkan berbagai bangunan seni yang bernilai tinggi seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan lain-lain. Yang D, ada dinamika peradaban global. Menurut Arnold Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respons atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi dan menaklukkan dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidup. Alam menawarkan sejumlah tantangan dan kemungkinan-kemungkinan. Ada alam yang tandus atau subur, di pegunungan atau pantai, daerah yang rawan gempa atau yang tanahnya stabil, dan seterusnya.
Jika tantangan alam itu berat, maka manusia pun akan gigih dan berusaha keras dalam menanggapi alam tersebut. Begitupun sebaliknya. Alvin Toffler menganalisis gejala-gejala perubahan dan pembaharuan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Dalam bukunya The Third Wave tahun 1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang, yaitu gelombang pertama, The First Wave, dikenal dengan revolusi hijau. Dalam gelombang pertama ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian. Pertanian terbatas pada pengelolaan lahan-lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan manusia. Gelombang kedua adalah adanya revolusi industri, terutama di negara-negara barat, yang dimulai dengan revolusi industri di Inggris. Masa gelombang kedua adalah masa revolusi industri, yaitu kira-kira tahun 1500 sampai 1970. Gelombang ketiga merupakan revolusi informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang. Gelombang ketiga ini melahirkan suatu masyarakat dunia yang dikenal dengan sebutan The Global Village atau kampung global. Yang ada problematika peradaban global. Peradaban global yang tengah terjadi dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari globalisasi itu sendiri. Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan hidup. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dalam teknologi transportasi dan informasi komunikasi. Problematikanya yaitu yang pertama ada pengaruh globalisasi, yang kedua ada efek globalisasi bagi Indonesia, yang ketiga sikap terhadap globalisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur menuju pada perilaku manusia. Peradaban manusia mengalami dinamika atau perubahan dan perkembangan. Perubahan itu menuju pada kemajuan, apalagi di era global dewasa ini. Perubahan yang terjadi demikian pesatnya. Di era global, hubungan antar manusia tidak terbatas dalam satu wilayah negara saja, tetapi sudah antar negara transnasional. Dengan demikian, orang bisa berkomunikasi dengan orang lain di negara lain, serta berpindah-pindah dengan cepat dari satu negara ke negara lain. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.